Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Saputra dari kelas Sistem Informasi Reguler 2018, mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Kesenjangan digital atau digital divide pertama kali diperkenalkan dalam laporan The National Telecommunication and Information Administration (NTIA), sebuah badan Amerika Serikat yang mengurusi bidang telekomunikasi dan informasi. Dalam beberapa kasus yang sesuai faktanya bahwa persoalan kesenjangan digital bisa terjadi di kalangan masyarakat yang sudah melek sekalipun. Misalnya, kita ambil contoh kecilnya di mana masyarakat kelas menengah perkotaan yang sering terjebak ke dalam situasi intens dengan internet, terutama dalam media sosial. Dampak positif kesenjangan digital bagi sebagian orang yang belum mengenal atau menerapkan teknologi adalah masyarakat yang termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi masa kini yang dapat menyatukan atau menggabungkan berbagai informasi dan sumber untuk dimanfaatkan sebagai ilmu bagi kegunaan seluruh manusia. Ada pula dampak negatif dari digital divide adalah mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi itu akan lebih banyak mendapat peluang untuk mengelola sumber daya ekonomi, sedangkan yang tidak memiliki atau tidak mampu memanfaatkan teknologi harus puas sebagai penonton saja. Kesenjangan digital di era teknologi informasi saat ini menjadi perhatian penting di berbagai negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di bidang teknologi informasi. Salah satunya di Indonesia. Informasi dan komunikasi serta penggunaan internet untuk berbagai aktivitas kehidupan. Masalah kesenjangan digital di Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan regulasi di berbagai daerah. Sebagai contohnya, di daerah sebagai contoh adanya perbedaan pola hidup antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di daerah-daerah yang sudah maju. Masyarakat perkotaan di daerah yang sudah maju mempunyai kemampuan dan wawasan yang lebih tinggi akan teknologi informasi dibandingkan masyarakat perkotaan yang hidup di daerah kurang maju. Demikian pula masyarakat pedesaan yang sudah maju, mereka akan mempunyai pengetahuan yang sedikit lebih tinggi untuk mengenal teknologi informasi dibanding masyarakat di pedesaan yang kurang maju. Padahal masyarakat yang mengalami usia remaja milenium ketiga ini dipastikan sudah mengenal piranti cerdas yang disebut komputer. Dengan demikian, antusiasme untuk mengenal lebih jauh tentang komputer dan internet bagi kebanyakan masyarakat sangat tinggi sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Kepemilikan komputer bagi setiap individu masyarakat bukanlah kendala serius yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat informasi, justru terletak pada cara pandang masyarakat mengenai kebergunaan komputer itu sendiri yang tidak hanya dipatok sebagian barang mewah yang kaya hiburan, akan tetapi sudah saatnya kita sebagai ahli teknologi informasi meyakinkan dan melatih mengenalkan bahwa komputer adalah pikiran cerdas yang mampu meningkatkan produktivitas, lapangan kerja, dan ketersediaan informasi yang cepat dan mudah digunakan di berbagai aspek di bidang kehidupan. Peran saya terhadap teknologi informasi untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan masyarakat informasi di tahun ke depan tidaklah mustahil jika dicanangkan sejak sekarang. Tidak adanya misalnya dengan melakukan survei di daerah pelosok yang sudah terjangkau listrik, jaringan telepon, dan internet. Selain itu juga dilakukan penelitian mengenai kondisi sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat. Hal ini bukanlah menjadi hal yang sulit apabila benar-benar sudah direncanakan
yang ditanggapi menjadi masalah yang fundamental oleh pemerintah. Beberapa waktu lalu, saya ada kegiatan utama yaitu pengenalan dan pelatihan komputer masyarakat kepada di daerah saya, di daerah Desa Argomulyo. Daerah tersebut dapat dikatakan termasuk daerah yang sudah merupakan perpaduan antara pedesaan dan perkotaan, di mana masyarakat sudah cukup mengenal dunia teknologi informasi, tapi masih menjaga kebudayaan asli setempat. Dari hasil pengamatan di lapangan, antusiasme mereka ketika mengikuti kegiatan tersebut sangatlah tinggi, dengan peserta yang sebagian besar adalah remaja muda. Lainnya hanya dengan pelatihan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda desa yang rata-rata berusia di atas 25 tahun. Antusiasme mereka untuk belajar dunia komputer sangat kecil. Melihat kenyataan tersebut, level usia yang hidup di era komputerisasi juga harus diperhatikan untuk memudahkan akselerasi kemajuan teknologi informasi di tahap selanjutnya. Langkah konkret yang dapat dilakukan seorang mahasiswa untuk mengatasi kesenangan dapat dilakukan dengan tahap metode pembelajaran. Pertama, diawali dengan sosialisasi dan pengenalan yang mendasar tentang pentingnya masyarakat dan informasi agar dapat bersaing dengan dunia global. Kedua, perlunya pelatihan dan pembelajaran secara bertahap. Ketiga, menanamkan pola pikir masyarakat akan pentingnya media informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, sudah saatnya peran saya untuk teknologi dan informasi dalam membantu pemerintah dalam mengatasi digital divide, yaitu di berbagai daerah terpelosok itu disediakan jaringan-jaringan untuk mempermudah mereka-mereka yang kesusahan, sehingga kelak di Indonesia akan mewujudkan masyarakat informasi yang benar-benar bisa dirasakan setiap lapisan masyarakat dimanapun tempat mereka tinggal. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.